Hmm, di dalam kitab Fathul Qorib bahwasanya pernikahan itu sunnah untuk orang yang butuh terhadap nikah, yakni sebab keinginan dengan dirinya sendiri untuk berjima, tapi dengan syarat harus adanya biaya. Di kitab Fathul Qorib ini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud biaya ini yakni seperti mahar dan nafkah. Dan jika masih belum ada biaya tersebut, yakni mahar dan nafkah, maka tidak disunahkan bagi orang tersebut untuk menikah. Dan seterusnya di dalam pasal pertama di bab nikah ini adalah yakni tentang kebolehan seorang laki-laki yang merdeka untuk beristri 4 saja, dan boleh bagi seorang budak laki-laki atau budak mudabbir atau mut'at atau mukatab atau mu'allaq, yakni menikah atau memiliki istri 2, itu untuk seorang hamba laki-laki. Seterusnya yakni tentang penglihatannya seorang laki-laki terhadap perempuan, yakni di sini terbagi ke dalam 7 bagian. Yang salah satunya yakni melihatnya tanpa kebutuhan. Jadi tanpa kebutuhan ini, tanpa hajat ini, itu tidak boleh. Itu hukum yang pertama dari 7 bagian menurut musannif. Terus yang kedua yakni melihatnya kepada istrinya dan seorang budak. Itu boleh melihatnya selama bukan kemaluannya. Itu untuk istri dan budak. Terus hukum yang nomor 3 dari 7 hukum melihatnya seorang laki-laki terhadap perempuan, yakni melihatnya kepada perempuan mahram, baik secara nasab atau rodok atau mertua, atau terhadap budak perempuan yang telah dinikahi, maka itu boleh. Itu selama selain pusar dan lutut dan paha atau lutut, itu boleh melihatnya selain di antara pusar dan lutut. Terus hukum yang nomor 4 yakni melihatnya karena sebab nikah, maka itu boleh kepada melihatnya seorang laki-laki terhadap perempuan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Terus yang hukum nomor 3 yakni melihatnya untuk mengobati, itu boleh, hanya saja dibatasi dengan beberapa tempat yang butuh kepada pengobatan tersebut, tapi dengan syarat bihuduri mahromin, harus ditemani seorang mahram au zaujin atau suami atau sayyid. Terus hukum yang nomor 6 yakni melihat untuk persaksian, itu boleh untuk menjadi saksi. Atau nomor 7 yakni untuk muamalah, maka boleh seperti jual beli, itu boleh terhadap wajahnya secara khusus. Terus yang terakhir yakni melihatnya seorang laki-laki kepada budak ketika mau membeli, maka itu boleh kepada tempat-tempat yang butuh untuk dilihat, untuk melihat takut ada cacat yang menjadi sebab untuk mengembalikan jika tidak ada kecocokan untuk pembelian budak tersebut. Ya mungkin itu pasal pertama dari
kitab Fathul Qorib yang mungkin akan dilanjutkan dengan video yang selanjutnya.